Pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres mengalami perubahan yang cukup signifikan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi berkeinginan selalu dekat dengan masyarakat. Hal ini rupanya menjadi langkah awal perubahan total skema pengamanan yang dilakukan Pas Pampres. Di setiap masyarakat berkumpul, disitulah Presiden Jokowi berhenti dan memberikan sesuatu. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang menangis setelah selesai bersalaman dengan Presiden. Harunya ibu-ibu itu merasakan kebahagiaan setelah bisa bersalaman dengan Presidennya. Presiden Jokowi sering bersinggungan langsung dengan rakyatnya, bahkan hal itu sering di luar acara protokoler. Seperti dalam perjalanan, Presiden tiba-tiba saja minta berhenti lalu turun dari mobilnya hanya untuk sekedar menyapa rakyatnya. Jarak Presiden yang terlalu dekat dengan rakyat membuat risiko keamanan dipertaruhkan. Justru dalam keadaan yang kelihatan damai seperti itu, kewaspadaan tingkat tinggi perlu diterapkan dan tidak pernah merasa aman. Sebab di situ Anda merasa aman, disitulah bahaya bisa mengancam. Seperti video di depan tadi, seorang emak-emak menerobos Pas Pampres ketika ingin bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Jumat 2 September 2022. Untung saja anggota Pas Pampresnya sigap. Dalam kunjungan di Maluku itu, anggota Pas Pampres dengan sigap menjaga setiap gerak-gerik Presiden. Bahkan ada masyarakat yang berlari mengejar mobil yang dinaiki Jokowi. Presiden dan Ibu harus aman, tanpa membuat kecewa rakyat yang bersuka cita merindukannya. Itulah tantangan Pas Pampres sekarang. Lanjutkan. Dalam surat keputusan Panglima TNI nomor 6 /558/6 Romawi /tahun 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa mengukir sejarah kepemimpinan di lingkungan pasukan pengamanan Presiden dengan mengangkat Marsikal Pertama TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko menjadi perwira tinggi pertama TNI Angkatan Udara yang mengemban jabatan Komandan Pas Pampres menggantikan Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo. Ya, yang pertama yang jelas saya merasa terhormat, merasa bangga, dan terus terang bersyukur sekali. Ya, saya diberi kepercayaan oleh Panglima, oleh Presiden untuk menjadi dan Pas Pampres. Terus terang awal-awal mungkin ini menjadi beban buat saya. Ya, tapi di akhir saya sampaikan mudah-mudahan ini jadi motivasi saya untuk mengemban tugas supaya bisa lebih baik. Jadi semua beban yang disampaikan oleh senior-senior yang mengucapkan selamat dan memberikan harapan kepada saya jawab mudah-mudahan ini jadikan motivasi saya untuk memberikan pengabdian yang terbaik buat negara ini. Kedepan dalam waktu dekat Marsma Wahyu Hidayat Sujatmiko sebagai Danpas Pampres akan dihadapkan dengan tugas dan tanggung jawab yang besar menjelang konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia. Persiapan pasukan hingga elemen pendukung lainnya telah diperhitungkan demi kelancaran dan keamanan. Saya akan meningkatkan lagi profesionalisme untuk seluruh prajurit. Saya ingin mereka lebih profesional, mereka lebih fokus, dan kita mempunyai sudut pandang yang sama. Berikutnya, yang paling besar di hadapan kita adalah tugas paling berat adalah KTT. Ya. Tahun ini kita melaksanakan KTT G20, di mana Indonesia sebagai tuan rumah, yang rencana akan dihadiri oleh 39 kepala negara. Ya. Waktunya tidak lama lagi, karena rencana akan November akan dilaksanakan. Sehingga PR kita, tugas kita yang paling berat sekarang ada ke depan adalah setelah 17-an adalah KTT. Ini harus kita siapkan dari sekarang karena melibatkan satuan yang sangat besar dan kita menerima BKU satuan yang sangat besar. Memanage orang-orang yang sekian banyak untuk melaksanakan Fund VVIP sehingga kita punya misi yang sama, menyelesaikan misi tersebut. Mungkin agak berkurang, tapi kami selalu mendukung apa yang akan dikerjakan oleh Bapak, terutama untuk mengawal Presiden. Ya, intinya semoga dalam mengemban amanah ini yaitu selalu sehat, aman. Menjadi perwira tinggi TNI AU pertama yang menjabat Danpas Pampres merupakan kehormatan dan tanggung jawab yang besar bagi prajurit lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993.
Dirinya yakin dengan dukungan semua pihak, terutama keluarga, dapat memberikan yang terbaik untuk institusi dan NKRI.